Hari pertama aku menginjakan kaki di rumah keluarga calon suamiku seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Tapi belum 5 menit aku duduk. Aku sudah mendengar seseorang berbisik. Serius ini calon menantu kita? Pakaiannya seperti orang susah. Aku hanya menunduk. Aku pikir penghinaan itu akan berhenti di situ. Ternyata aku salah. Karena hari itu mereka bukan hanya meremehkanku. Mereka juga mempermalukanku di depan keluarga besar. Dan mereka tidak tahu. Satu rahasia yang kusimpan akan membuat semuanya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar. Asal kota jangan menilai orang dari penampilannya. Calon menantu ini kok terlihat miskin ya? Namaku Larasati. Kalau orang melihatku saat itu, mungkin mereka tidak akan menoleh 2 kali. Aku hanya memakai blus krem sederhana, celana kain hitam, tas lama yang sudah kupakai hampir 3 tahun, dan sandal yang kubeli saat sedang diskon. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang mencolok. Karena sejak kecil ayah selalu mengajarkanku satu hal. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh merek yang menempel di tubuhnya. Kalimat itu selalu kuingat. Dan selama bertahun-tahun aku hidup nyaman dengan prinsip itu. Aku tidak pernah merasa perlu memamerkan apa yang kupunya. Aku tidak pernah merasa harus terlihat kaya. Karena bagiku, orang yang benar-benar bernilai tidak perlu berteriak untuk diakui. Namun ternyata, tidak semua orang berpikir seperti itu. Hari itu adalah hari pertama aku datang ke rumah keluarga Bayu. Pria yang sudah 3 tahun menjalin hubungan denganku. Pria yang selama ini selalu membuatku percaya bahwa aku dicintai apa adanya. Aku gugup. Kataku saat kami berada di dalam mobil. Bayu tersenyum. Lalu menggenggam tanganku. Tenang saja. Ibuku memang agak cerewet. Tapi nanti juga suka. Aku tersenyum kecil. Meski entah kenapa ada perasaan tidak nyaman di dalam hatiku. Mungkin karena ini pertama kalinya aku bertemu keluarga besarnya. Mungkin karena aku takut membuat kesalahan. Atau mungkin karena firasatku sedang mencoba mengatakan sesuatu. Tak lama kemudian kami sampai. Rumah keluarga Bayu sangat besar. Jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Halamannya luas. Mobil terparkir di mana-mana. Dan banyak tamu sudah datang. Aku menarik napas panjang. Semangat, Laras. Bisikku pada diri sendiri. Lalu aku turun dari mobil. Awalnya semuanya terlihat baik-baik saja. Sampai aku mulai mendengar bisikan. Bisikan yang pelan. Tapi cukup jelas untuk kudengar. Itu calon menantunya. Iya kayaknya. Kok sederhana banget ya? Aku berusaha mengabaikannya. Karena mungkin aku hanya terlalu sensitif. Namun beberapa detik kemudian, aku mendengar suara lain. Serius Bayu milih dia? Kirain perempuan kantoran yang lebih berkelas. Dadaku langsung terasa sesak. Aku masih berdiri di sana. Masih tersenyum. Namun hatiku mulai tidak nyaman. Bayu sepertinya tidak mendengar. Atau mungkin belum menyadarinya. Kami masuk ke dalam rumah. Dan di sanalah aku bertemu Bu Ratmi. Ibu Bayu. Beliau menatapku dari atas sampai bawah. Sangat lama. Terlalu lama. Sampai aku mulai merasa seperti sedang dinilai. Bukan sebagai manusia. Tapi seperti barang yang sedang diperiksa. Kamu Larasati? Iya Bu. Aku tersenyum sopan. Namun senyumku perlahan memudar saat melihat ekspresi beliau. Karena tidak ada kehangatan di sana. Tidak ada sambutan. Tidak ada kegembiraan. Yang ada hanya tatapan dingin. Oh. Hanya itu. Oh.
Lalu beliau berbalik pergi. Tanpa mempersilahkanku duduk. Tanpa mengajakku berbicara. Tanpa menunjukkan bahwa aku diterima. Aku langsung merasa kecil. Sangat kecil. Namun aku tetap mencoba berpikir positif. Mungkin beliau memang seperti itu. Mungkin beliau sedang sibuk. Mungkin aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sayangnya, aku kembali salah. Beberapa menit kemudian seorang perempuan menghampiriku. Usianya sekitar 30-an. Penampilannya sangat mewah. Perhiasannya berkilau. Dan parfum yang dipakainya tercium dari jauh. Dia adalah Nining, kakak Bayu. Oh, jadi ini Larasati, katanya sambil tersenyum. Tapi entah kenapa, senyum itu terasa tidak tulus. Aku mengangguk. Iya, Mbak. Nining memandang bajuku, tas yang kubawa, lalu sandal yang kupakai. Dan tiba-tiba tertawa kecil. Ternyata Bayu suka yang sederhana ya. Beberapa orang di dekat kami ikut tersenyum. Aku mencoba ikut tersenyum. Meski aku tahu itu bukan pujian. Sama sekali bukan. Lalu Nining kembali berkata, "Kamu kerja apa?" Aku menjawab jujur. Aku bekerja di perusahaan konsultan. Oh, jawabnya. Singkat. Kemudian dia bertanya lagi. Orang tuamu kerja apa? Aku terdiam sesaat. Karena ayah memang tidak suka membicarakan dirinya. Sejak kecil beliau selalu mengajarkan hidup sederhana. Dan aku menghormati itu. Ayah punya usaha. Jawabku. Nining langsung tertawa kecil. Usaha apa? Aku tersenyum. Usaha keluarga. Belum sempat aku menjelaskan, dia langsung menyela. Oh, usaha kecil ya? Beberapa orang langsung tertawa pelan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya hari itu, aku benar-benar merasa dipermalukan. Bukan karena aku miskin. Bukan karena pakaianku sederhana. Tapi karena mereka bahkan tidak berusaha mengenalku. Mereka sudah memutuskan siapa aku. Sebelum mendengar ceritaku, aku menunduk. Menahan air mata yang mulai muncul. Namun penghinaan itu ternyata baru permulaan. Karena beberapa menit kemudian, aku tanpa sengaja mendengar Bu Ratmi berbicara kepada salah satu kerabatnya. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Kalau bukan karena Bayu keras kepala, saya nggak akan pernah setuju calon menantu seperti itu. Darahku terasa berhenti mengalir. Karena aku tahu, yang dimaksud, seperti itu, adalah diriku. Dan aku belum tahu bahwa penghinaan yang lebih menyakitkan masih menungguku di rumah itu. Sebuah penghinaan yang akan membuatku menangis sendirian malam itu. Dan akhirnya mengubah hubungan kami selamanya. Aku duduk di meja makan, tapi diperlakukan seperti orang yang tidak diinginkan. Setelah mendengar ucapan Bu Ratmi, hatiku benar-benar tidak tenang. Aku berusaha tersenyum. Berusaha terlihat biasa. Berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya salah paham. Tapi semakin lama aku berada di rumah itu, semakin sulit bagiku untuk berpikir positif. Karena sikap mereka mulai terlihat jelas. Bukan hanya dingin, tapi juga merendahkan. Dan yang paling menyakitkan, mereka melakukannya di depan banyak orang. Tak lama kemudian acara makan siang dimulai. Semua tamu mulai menuju ruang makan. Meja panjang sudah dipenuhi berbagai makanan. Suasananya ramai. Orang-orang saling bercanda, saling menyapa. Dan aku berusaha mengikuti Bayu agar tidak merasa canggung. Saat itulah aku melihat kursi-kursi mulai terisi. Bu Ratmi duduk di ujung meja. Di sampingnya ada Nining. Kemudian para paman, bibi, dan kerabat lainnya. Aku menunggu. Berharap Bayu mengajakku duduk bersama mereka. Namun sebelum aku sempat menarik kursi, Nining tiba-tiba berkata, "Oh Laras." Aku menoleh. "Iya Mbak. Kamu duduk di sana aja ya."
Aku mengikuti arah jarinya, dan langsung terdiam. Karena kursi yang ditunjuk berada di meja kecil dekat dapur. Terpisah dari meja utama. Terpisah dari semua anggota keluarga. Dadaku langsung terasa sesak. Mungkin bagi orang lain itu hal kecil. Tapi aku tahu. Sangat tahu. Bahwa itu bukan kebetulan. Aku bisa merasakan maksudnya. Mereka tidak menganggapku bagian dari mereka. Belum. Atau mungkin, tidak ingin menganggapku sama sekali. Bayu langsung terlihat tidak nyaman. Kenapa Laras duduk di sana? Tanyanya. Nining tertawa kecil. Biar nyaman. Jawaban yang terdengar manis. Tapi semua orang tahu itu bukan alasan sebenarnya. Aku bisa melihat beberapa tamu saling pandang. Namun tidak ada yang bicara. Tidak ada yang membelaku. Dan aku tidak ingin membuat keributan. Jadi aku tersenyum. Lalu berjalan menuju kursi itu. Pelan. Sangat pelan. Setiap langkah terasa berat. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar tidak diterima. Aku duduk sendiri. Sedangkan di meja utama, tawa terus terdengar. Obrolan terus mengalir. Dan aku seperti orang asing. Orang asing yang kebetulan berada di ruangan yang sama. Saat itulah seorang bibi menghampiriku. Usianya sekitar 50-an. Beliau menatapku dengan rasa iba. Kamu nggak apa-apa, Nak? Aku langsung tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Aku kembali berbohong. Karena kalau aku jujur, aku mungkin akan menangis saat itu juga. Beliau menghela napas pelan. Lalu kembali ke tempat duduknya. Dan aku kembali sendirian. Saat makanan mulai disantap, aku mendengar percakapan dari meja utama. Awalnya biasa saja. Sampai Nining mulai berbicara tentangku. Tanpa menyebut namaku. Tapi semua orang tahu siapa yang dia maksud. Kalau cari pasangan itu harus seimbang. Katanya. Beberapa orang langsung mengangguk. Iya benar. Jawab salah satu kerabat. Nining tersenyum. Maksudku bukan cuma soal cinta. Tapi juga soal latar belakang. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu kemana arah pembicaraan itu. Dan benar saja. Kalau beda terlalu jauh. Nanti yang satu cuma jadi beban. Beberapa orang tertawa kecil. Sedangkan aku hanya menatap piringku. Karena aku tidak ingin mereka melihat air mataku. Aku tahu. Kalimat itu ditujukan kepadaku. Tidak ada orang lain di sana yang sedang dibicarakan. Hanya aku. Saat itulah Bayu meletakkan sendoknya. Lalu berkata tegas. Mbak, cukup. Ruangan langsung hening. Karena itu pertama kalinya Bayu memotong pembicaraan keluarganya. Nining terlihat tidak senang. Apa? Aku cuma bicara umum. Bayu menggeleng. Enggak. Aku tahu maksud Mbak. Untuk sesaat, hatiku sedikit hangat, karena setidaknya ada satu orang yang berdiri di sisiku. Namun ternyata pembelaan Bayu justru membuat keadaan semakin buruk. Bu Ratmi langsung meletakkan gelasnya. Lalu menatap Bayu dengan tajam. Kamu sekarang berani membantah keluarga karena perempuan itu? Aku langsung membeku. Karena kalimat itu begitu menyakitkan. Perempuan itu. Bukan Larasati. Bukan calon menantu. Bukan seseorang yang sedang berusaha mengenal keluarga mereka. Hanya perempuan itu. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku benar-benar ingin pulang. Aku ingin keluar dari rumah itu. Aku ingin menjauh dari semua tatapan yang membuatku merasa rendah. Namun aku bertahan. Karena aku mencintai Bayu. Dan aku ingin percaya semuanya masih bisa membaik. Sayangnya, aku belum tahu bahwa penghinaan yang paling menyakitkan justru akan terjadi beberapa jam lagi. Penghinaan yang membuatku menangis sendirian di kamar mandi. Dan membuatku mulai mempertanyakan, apakah keluarga ini benar-benar akan menerima aku suatu hari nanti?
Aku menangis di kamar mandi saat mendengar mereka membicarakanku. Setelah kejadian di meja makan, aku berusaha tetap tersenyum. Meski sejujurnya, hatiku sudah sangat lelah. Aku tidak datang ke rumah itu untuk mencari masalah. Aku tidak datang untuk dipuji. Aku juga tidak berharap disambut seperti tamu kehormatan. Aku hanya ingin diterima sebagai manusia. Itu saja. Tapi ternyata, harapan sesederhana itu pun terasa terlalu mahal. Setelah makan siang selesai, para tamu kembali berkumpul di ruang keluarga. Mereka mengobrol, tertawa, berfoto bersama. Sedangkan aku mulai merasa sesak berada di sana. Aku ingin menenangkan diri. Aku ingin mengatur napasku. Karena sejak tadi aku terus menahan air mata. Akhirnya aku izin ke kamar mandi. Pelan-pelan aku berjalan menyusuri lorong rumah. Begitu pintu kamar mandi tertutup, aku langsung menatap cermin. Dan saat melihat wajahku sendiri, pertahananku runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. 1 tetes. Lalu semakin banyak. Aku menangis dalam diam. Karena aku benar-benar tidak mengerti. Apa salahku? Aku bahkan belum mengenal mereka. Aku belum pernah menyakiti siapapun. Aku belum pernah berkata kasar. Tapi kenapa mereka sudah memutuskan bahwa aku tidak layak? Aku mencuci wajahku. Berusaha tenang. Namun saat itulah aku mendengar suara dari luar. Suara beberapa orang yang sedang berbicara. Awalnya aku tidak memperhatikan. Sampai aku mendengar namaku disebut. Larasati itu ya? Aku langsung membeku. Karena suara itu adalah suara Bu Ratmi. Aku tidak sengaja mendengarkan. Tapi mereka berbicara tepat di dekat kamar mandi. Dan setiap kata terdengar jelas. Iya. Jawab seseorang. Lumayan cantik sih. Bu Ratmi langsung tertawa kecil. Cantik doang gak cukup. Dadaku langsung terasa nyeri. Karena nada suara itu begitu meremehkan. Sangat meremehkan. Lalu terdengar suara Nining. Bayu itu terlalu baik. Makanya gampang kasihan sama orang. Aku langsung menutup mulutku sendiri. Karena aku tahu, yang mereka maksud adalah aku. Seolah Bayu memilihku karena iba. Bukan karena cinta. Bukan karena mengenalku. Bukan karena menghargai siapa diriku. Tapi karena kasihan. Air mataku kembali jatuh. Dan yang lebih menyakitkan, mereka terus melanjutkan pembicaraan itu. Kalau jadi menikah, kita yang repot nanti. Kata Nining. Belum tentu keluarganya bisa mengikuti lingkungan kita. Beberapa orang terdengar mengangguk. Dan saat itulah, Bu Ratmi mengucapkan kalimat yang membuat hatiku benar-benar hancur. Aku cuma gak mau Bayu salah pilih. Sekali menikah, keluarganya juga ikut masuk. Aku gak mau punya menantu yang akhirnya cuma jadi beban. Aku langsung menunduk. Karena rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk dadaku. Beban. Mereka menyebutku beban. Padahal mereka bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tidak tahu bagaimana aku bekerja. Tidak tahu bagaimana ayah membesarkanku. Tidak tahu apapun tentang hidupku. Tapi mereka sudah menghakimi. Sudah memberi label. Sudah menjatuhkan vonis. Dan itu sangat menyakitkan. Aku berdiri beberapa menit di dalam kamar mandi. Berusaha mengendalikan tangisku. Karena aku tidak ingin keluar dengan mata sembab. Aku tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Setelah merasa sedikit tenang, aku membuka pintu perlahan. Namun langkahku langsung terhenti. Karena tepat di depan lorong, Bayu berdiri. Wajahnya terlihat marah. Sangat marah. Dan dari tatapannya, aku tahu satu hal. Dia mendengar semuanya. Semua ucapan ibunya. Semua ucapan kakaknya. Semua penghinaan yang ditujukan kepadaku. Lar. Panggilnya pelan. Aku mencoba tersenyum. Namun gagal.
karena air mataku kembali jatuh. Dan saat itulah Bayu mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat kekecewaan yang begitu besar di wajahnya. Tapi aku belum tahu bahwa beberapa menit kemudian, Bayu akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Sesuatu yang membuat seluruh keluarganya terkejut. Dan membuat suasana rumah berubah menjadi sangat tegang. Untuk pertama kalinya, Bayu membela aku di depan semua orang. Aku berdiri di lorong, masih berusaha menghapus air mata yang terus jatuh. Sedangkan Bayu berdiri di depanku dengan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Marah, kecewa, dan terluka. Sangat terluka. Karena ternyata, dia mendengar semuanya. Semua hinaan, semua sindiran, semua ucapan yang selama ini coba kusembunyikan darinya. Kenapa nggak bilang? Tanyanya pelan. Aku hanya menunduk. Karena aku tidak tahu harus menjawab apa. Mau bilang apa? Bahwa sejak datang aku sudah merasa tidak diterima? Bahwa aku sudah dianggap rendah hanya karena pakaianku sederhana? Bahwa keluarganya bahkan belum mengenalku tapi sudah menghakimiku? Aku tidak sanggup mengatakannya. Bayu menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya. Aku minta maaf. Kalimat itu justru membuatku semakin sedih. Karena orang yang tidak bersalah malah meminta maaf. Sedangkan orang yang menyakitiku bahkan tidak merasa melakukan kesalahan. Aku nggak apa-apa. Jawabku. Namun suaraku bergetar. Dan Bayu tahu aku sedang berbohong. Dia selalu tahu. Lar. Iya. Kamu nggak perlu kuat terus. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena sejak tadi aku memang berusaha terlihat baik-baik saja. Padahal sebenarnya tidak. Sama sekali tidak. Saat itulah suara tawa terdengar dari ruang keluarga. Bayu langsung menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu berubah dalam dirinya. Seolah ada batas yang akhirnya dilewati. Seolah ada kesabaran yang akhirnya habis. Ayo ikut aku. Katanya tegas. Aku langsung terkejut. Mau kemana? Ke ruang depan. Aku semakin bingung. Untuk apa? Bayu menatapku. Lalu berkata, karena aku capek melihat kamu diperlakukan seperti ini. Jantungku langsung berdebar. Karena dari nada suaranya, aku tahu sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang besar. Beberapa menit kemudian kami masuk ke ruang keluarga. Semua orang sedang mengobrol. Bu Ratmi tertawa bersama beberapa kerabat. Nining sibuk bercerita. Dan tidak ada yang menyangka apa yang akan dilakukan Bayu. Sampai akhirnya dia berdiri di tengah ruangan. Bu! Semua langsung menoleh. Karena nada suaranya terdengar berbeda. Sangat berbeda. Iya. Jawab Bu Ratmi. Bayu menarik napas panjang. Lalu berkata, aku mau bicara. Ruangan mulai sunyi. Karena semua orang sadar suasana tiba-tiba berubah. Bayu menatap ibunya. Lalu menatap kakaknya. Dan akhirnya berbicara dengan suara yang tegas. Aku nggak suka cara kalian memperlakukan Laras. Seketika ruangan membeku. Benar-benar membeku. Tidak ada yang menyangka dia akan mengatakannya secara langsung. Apalagi di depan keluarga besar. Bu Ratmi langsung mengernyit. Maksud kamu? Bayu tidak mundur. Tidak sedikit pun. Sejak Laras datang. Dia terus disindir. Diremehkan. Dan diperlakukan berbeda. Wajah Nining langsung berubah. Kamu berlebihan. Katanya cepat. Namun Bayu langsung menggeleng. Enggak. Aku dengar sendiri. Kalimat itu membuat Nining terdiam. Karena dia tahu. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Saat itulah Bu Ratmi mulai terlihat kesal. Kamu membela perempuan yang baru datang dibanding keluargamu sendiri. Dadaku langsung terasa sesak. Karena aku tahu.
Kalimat seperti itu sering membuat seseorang merasa bersalah. Namun Bayu tidak mundur. Justru kali ini dia terlihat semakin tegas. Aku membela yang benar. Ruangan kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya, beberapa tamu mulai saling berpandangan. Karena mereka juga melihat apa yang terjadi sejak tadi. Mereka hanya memilih diam. Namun kini, tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Bu Ratmi berdiri. Wajahnya memerah. Sekarang kamu berubah karena perempuan itu. Bayu menggeleng. Bukan. Laras yang membuatku sadar. Air mataku kembali menggenang. Karena aku tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Namun situasi semakin memanas. Karena Nining tiba-tiba tertawa sinis. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Kalau memang dia begitu hebat, kenapa dari tadi dia nggak berani cerita siapa keluarganya sebenarnya? Aku langsung membeku. Karena pertanyaan itu terdengar aneh. Sangat aneh. Dan entah kenapa, beberapa tamu yang lebih tua juga terlihat terkejut mendengarnya. Seolah mereka mengetahui sesuatu yang aku sendiri belum pahami. Lalu di sudut ruangan, seorang tamu lanjut usia tiba-tiba berdiri. Menatapku lama. Sangat lama. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat semua orang langsung menoleh kepadaku. Tunggu sebentar. Nama ayahmu tadi siapa? Jantungku langsung berdebar. Karena tanpa kusadari, rahasia yang selama ini disimpan ayahku perlahan mulai mendekati permukaan. Dan setelah pria tua itu mengetahui siapa ayahku sebenarnya, tidak akan ada lagi yang memandangku dengan cara yang sama. Untuk pertama kalinya, Bayu membela aku di depan seluruh keluarganya. Aku berdiri di lorong rumah. Air mataku belum benar-benar berhenti. Sedangkan Bayu berdiri di depanku dengan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Marah. Sangat marah. Bukan marah kepadaku. Tapi marah karena akhirnya dia mendengar sendiri bagaimana keluarganya memperlakukanku. Lar. Panggilnya pelan. Aku mengusap air mataku cepat-cepat. Nggak apa-apa. Aku berusaha tersenyum. Namun Bayu langsung menggeleng. Enggak. Semuanya nggak baik-baik saja. Dadaku terasa sesak. Karena selama ini aku selalu berusaha kuat. Selalu berusaha menyembunyikan rasa sakitku. Namun hari itu, seseorang akhirnya melihatnya. Dan itu justru membuatku semakin ingin menangis. Bayu menarik napas panjang. Lalu berkata, tunggu di sini. Aku langsung menatapnya. Mau kemana? Dia tidak menjawab. Namun dari sorot matanya, aku tahu sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang besar. Beberapa menit kemudian, Bayu berjalan menuju ruang keluarga. Tempat semua orang masih berkumpul. Aku berdiri di lorong. Tidak terlalu jauh. Dan tanpa sengaja, aku bisa mendengar semuanya. Awalnya suasana biasa saja. Terdengar suara tawa. Suara obrolan. Namun semuanya berubah ketika Bayu mulai berbicara. Ibu. Ruangan langsung sedikit tenang. Karena nada suaranya berbeda. Sangat berbeda. Ada apa? Tanya Bu Ratmi. Bayu menatap ibunya. Lalu berkata tegas. Kenapa ibu memperlakukan Laras seperti itu? Seketika ruangan membeku. Tidak ada yang menyangka pertanyaan itu. Tidak ada. Bu Ratmi terlihat terkejut. Nining langsung mengernyit. Sedangkan beberapa kerabat mulai saling pandang. Apa maksudmu? Tanya Bu Ratmi. Bayu tidak mundur. Tidak mengalihkan pandangan. Dan itu membuatku semakin terkejut. Karena selama ini Bayu selalu menghindari konflik dengan keluarganya. Namun hari itu berbeda. Sangat berbeda. Kenapa Laras dipisahkan saat makan? Kenapa Laras terus disindir? Kenapa ibu dan Mbak Nining terus membicarakannya? Ruangan semakin sunyi. Karena pertanyaan itu terlalu jelas untuk dihindari. Nining langsung tertawa kecil.
Kamu berlebihan. Jawabnya santai. Kita cuma bercanda. Bayu langsung menggeleng. Itu bukan bercanda. Suasana mulai menegang. Karena semua orang tahu. Yang dilakukan Nining memang bukan bercanda. Itu penghinaan. Dan sekarang akhirnya ada yang berani mengatakannya. Bu Ratmi langsung meletakkan gelasnya. Wajahnya mulai berubah. Bayu. Katanya tegas. Kamu membela perempuan itu di depan keluargamu sendiri. Kalimat itu membuat dadaku kembali sakit. Perempuan itu. Lagi. Bukan Larasati. Bukan calon istri. Bukan seseorang yang dicintai anaknya. Hanya perempuan itu. Bayu menarik napas panjang. Lalu menjawab sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Iya. Aku membelanya. Karena dia tidak salah. Tidak ada suara. Tidak ada yang berbicara. Semua orang hanya menatap Bayu. Dan aku sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku mengundang Laras ke sini. Lanjut Bayu. Aku yang meminta dia datang. Kalau ada yang tidak menghormatinya, itu sama saja tidak menghormatiku. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena selama bertahun-tahun hidupku, jarang sekali ada seseorang yang berdiri di depanku seperti itu. Jarang sekali. Namun pembelaan Bayu justru membuat Bu Ratmi semakin marah. Kalau begitu kamu sudah berubah. Katanya. Hanya karena perempuan yang baru datang. Bayu langsung menjawab. Bukan karena Laras. Tapi karena ini soal benar dan salah. Ruangan semakin tegang. Karena kini tidak lagi soal aku. Tapi soal harga diri keluarga. Dan semua orang bisa merasakannya. Saat itulah Nining tiba-tiba berdiri. Lalu berkata dengan nada sinis. Kalau kamu tetap memilih dia. Jangan salahkan kami kalau nanti menyesal. Aku langsung membeku. Karena kalimat itu terdengar seperti ancaman. Namun ternyata, masih ada yang lebih menyakitkan. Karena beberapa detik kemudian, Bu Ratmi mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulut seorang calon mertua. Aku lebih rela Bayu membatalkan pernikahan. Daripada menikah dengan perempuan yang tidak jelas seperti dia. Dunia seakan berhenti. Aku berdiri mematung di lorong. Tidak mampu bergerak. Tidak mampu bernapas dengan normal. Karena untuk pertama kalinya, mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa aku tidak pantas menjadi bagian keluarga mereka. Dan aku belum tahu bahwa malam itu aku akan pulang dengan hati hancur. Namun juga membawa satu pertanyaan yang akan mengubah segalanya. Pertanyaan tentang ayahku. Karena seseorang di rumah itu mulai merasa sangat mengenal nama Pak Wiryo. Satu nama yang keluar dari mulutku membuat seorang tamu lanjut usia langsung berdiri. Aku pulang dari rumah keluarga Bayu dengan hati yang sangat berat. Sepanjang perjalanan, tidak banyak yang kami bicarakan. Bayu mengendarai mobil dalam diam. Sedangkan aku memandangi jalanan dari balik jendela. Pikiranku masih dipenuhi ucapan Bu Ratmi. Aku lebih rela Bayu membatalkan pernikahan daripada menikah dengan perempuan yang tidak jelas seperti dia. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha melupakannya. Tetap saja terasa menyakitkan. Karena aku datang dengan niat baik. Aku datang untuk mengenal keluarga mereka. Bukan untuk dihakimi. Bukan untuk dipermalukan. Dan bukan untuk dianggap tidak layak. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Aku tidak ingin makan. Tidak ingin bicara. Tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin sendiri. Sangat sendiri. Tak lama kemudian ponselku berbunyi. Santi. Sahabatku sejak kuliah. Aku sempat ragu mengangkatnya. Namun akhirnya kuangkat juga. Halo. Santi langsung menjawab cepat. Laras, gimana? Aku tersenyum pahit. Karena dia sudah tahu hari itu aku bertemu keluarga Bayu.
Dan dia juga tahu aku gugup sejak pagi. Aku berusaha terdengar biasa. Baik. Santi langsung tertawa kecil. Kamu bohong. Aku terdiam. Karena memang aku sedang berbohong. Dan seperti biasa, dia langsung tahu. Beberapa detik kemudian, aku akhirnya menceritakan semuanya. Tentang sindiran. Tentang meja makan. Tentang penghinaan. Dan tentang ucapan Bu Ratmi. Semuanya. Tanpa tersisa. Di ujung telepon, Santi ikut marah. Sumpah ya. Kalau aku jadi kamu, aku sudah pulang dari awal. Aku tersenyum kecil. Namun air mataku kembali jatuh. Karena jujur saja, aku juga hampir melakukannya. Saat itulah terdengar ketukan pintu kamar. Tok, tok, tok. Ayah masuk ya? Suara Pak Wiryo terdengar dari luar. Aku langsung mengusap air mata. Lalu membuka pintu. Ayah masuk dengan senyum tenangnya yang khas. Pria sederhana yang selalu memakai kemeja polos. Yang tidak pernah suka pamer. Dan yang selalu mengajarkanku untuk menghargai orang lain. Beliau duduk di sampingku. Lalu bertanya pelan. Hari ini capek ya? Kalimat sederhana itu langsung membuat mataku panas. Karena sejak kecil, ayah selalu tahu kapan aku sedang terluka. Meski aku tidak bercerita. Meski aku berusaha menyembunyikannya. Aku akhirnya memeluk beliau. Dan menangis. Untuk pertama kalinya hari itu. Tanpa ditahan. Tanpa pura-pura kuat. Pak Wiryo hanya mengusap kepalaku perlahan. Seperti yang selalu beliau lakukan sejak aku kecil. Dan entah kenapa, aku selalu merasa aman setiap kali berada di dekatnya. Keesokan harinya, aku mengira masalah itu sudah selesai. Aku mengira tidak akan ada lagi yang berhubungan dengan keluarga Bayu. Namun ternyata aku salah. Karena sekitar pukul 10 pagi, ponsel Bayu berdering terus-menerus. 1 panggilan. 2 panggilan, 3 panggilan, sampai akhirnya dia meneleponku. Laras. Iya. Kamu ingat Pak Harjono? Aku berpikir sejenak, lalu menggeleng. Enggak. Itu tamu yang kemarin duduk dekat jendela. Aku mulai mengingat. Seorang pria tua. Rambutnya sudah putih. Dan dia memang beberapa kali memperhatikanku kemarin. Kenapa? Tanyaku. Bayu terdengar bingung. Dia terus menanyakan ayahmu. Jantungku langsung berdebar. Ayahku? Iya. Dia bilang nama Pak Wiryo terdengar sangat familiar. Aku mulai merasa aneh. Karena ayah memang tidak pernah banyak bercerita tentang pekerjaannya. Tidak pernah. Bahkan kepadaku. Yang ku tahu hanya satu. Ayah memiliki usaha keluarga yang sudah dijalankan puluhan tahun. Dan beliau selalu menghindari sorotan. Itu biasa kali. Kataku. Namun Bayu langsung menjawab. Enggak, Lar. Suaranya serius. Sangat serius. Aku mulai merasa tidak tenang. Karena ternyata, bukan hanya Pak Harjono. Siang itu ada 2 orang lain yang juga menanyakan hal yang sama. Tentang Pak Wiryo. Tentang ayahku. Dan semakin banyak yang bertanya, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak ku ketahui. Sesuatu yang selama ini disimpan rapat oleh ayah. Sementara itu, di rumah Bayu, Pak Harjono ternyata kembali datang. Dan kali ini, dia membawa sebuah foto lama. Foto yang membuat wajah Bu Ratmi langsung berubah. Karena pria sederhana yang selama ini mereka anggap biasa, ternyata pernah berdiri di samping orang-orang yang sangat berpengaruh. Dan saat identitas Pak Wiryo mulai terungkap, seluruh keluarga Bayu akan menyadari satu hal. Mereka tidak pernah benar-benar mengenalku. Dan mereka telah meremehkan orang yang salah. Foto lama itu membuat semua orang terdiam. Sementara aku masih bingung kenapa banyak orang tiba-tiba menanyakan ayahku. Di rumah keluarga Bayu suasana justru sedang berubah.
Pak Harjono datang lagi. Kali ini bukan sebagai tamu biasa, melainkan seseorang yang sedang memastikan sebuah dugaan. Sebuah dugaan yang sejak kemarin terus mengganggunya. Bu Ratmi yang melihat kedatangannya langsung menyambut dengan ramah. Pak Harjono, silakan masuk. Pria tua itu mengangguk. Namun wajahnya terlihat serius. Sangat serius. Tidak seperti kemarin. Setelah duduk beberapa menit, beliau membuka tas kulit yang dibawanya. Lalu mengeluarkan sebuah album foto lama. Album yang terlihat sudah berusia puluhan tahun. Bu Ratmi mulai terlihat bingung. Sedangkan Nining hanya memperhatikan. Kenapa, Pak? Tanya Bu Ratmi. Pak Harjono tidak langsung menjawab. Beliau membuka salah satu halaman album, lalu menunjukkannya ke arah mereka. Dan saat foto itu terlihat, ekspresi Bu Ratmi langsung berubah. Karena di dalam foto itu ada seorang pria muda, berdiri bersama beberapa tokoh penting, berpakaian sederhana, tersenyum tenang, dan wajah pria itu terasa sangat familiar. Sangat familiar. Nining langsung mengernyit. Tunggu. Bisiknya, Bu Ratmi langsung membeku. Karena mereka berdua menyadari hal yang sama. Pria di dalam foto itu sangat mirip dengan seseorang. Seseorang yang baru mereka dengar namanya kemarin. Pak Wiryo. Ayah Larasati. Tidak mungkin. Bisik Nining. Pak Harjono menutup album perlahan. Lalu berkata, saya juga awalnya berpikir begitu. Tapi setelah mendengar nama Pak Wiryo kemarin, saya mulai curiga. Ruangan langsung sunyi. Karena tidak ada yang mengerti apa maksudnya. Bu Ratmi mencoba tertawa kecil. Mungkin hanya mirip. Namun suara beliau terdengar tidak yakin. Sama sekali tidak yakin. Pak Harjono menggeleng. Bukan. Saya kenal orang itu. Jantung Bu Ratmi mulai berdebar. Begitu juga Nining. Karena nada suara pria tua itu terdengar sangat pasti. Saya pernah bekerja sama dengannya bertahun-tahun lalu. Dan saya tidak mungkin lupa. Ruangan kembali hening. Sangat hening. Karena untuk pertama kalinya, cerita tentang keluarga Larasati mulai berubah arah. Bukan lagi soal perempuan sederhana yang dianggap miskin, tapi tentang identitas yang selama ini tidak diketahui siapapun. Saat itulah Bayu yang baru pulang langsung masuk ke ruang tamu. Ada apa? Tanyanya. Pak Harjono menoleh. Lalu bertanya, Bayu. Iya, Pak. Ayah Larasati benar-benar bernama Wiryo. Bayu mengangguk. Iya. Pak Harjono langsung menarik napas panjang. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat semua orang semakin penasaran. Kalau begitu, saya rasa keluarga kalian sedang membuat kesalahan besar. Kalimat itu membuat Nining langsung kesal. Maksudnya apa? Tanyanya cepat. Pak Harjono menatapnya. Lalu berkata pelan. Karena orang yang kalian remehkan kemarin, mungkin jauh lebih terhormat daripada yang kalian kira. Bu Ratmi langsung menelan ludah. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak kemarin, beliau mulai merasa tidak tenang. Karena semua keyakinannya perlahan mulai goyah. Namun Nining masih belum percaya. Masih merasa dirinya benar. Kalau memang hebat, kenapa hidupnya sederhana? Katanya sinis. Pak Harjono tersenyum tipis. Lalu menjawab dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Justru orang yang benar-benar besar biasanya tidak perlu menunjukkannya. Kalimat itu langsung menghantam mereka. Karena tanpa sadar, itulah kebalikan dari apa yang selama ini mereka lakukan. Selalu ingin terlihat. Selalu ingin diakui. Selalu ingin dipuji. Sementara Pak Wiryo, bahkan putrinya sendiri tidak pernah membicarakan kekayaan atau kedudukannya. Dan saat itulah, Pak Harjono mengeluarkan satu kartu nama lama dari dalam album. Kartu yang sudah kusam dimakan usia. Namun nama yang tercetak di sana masih terlihat jelas.
Begitu jelas. Saat Bu Ratmi membacanya, tangannya langsung gemetar, karena nama perusahaan itu sangat terkenal. Sangat terkenal. Dan selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah menyadari bahwa pemilik perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan Larasati. Hubungan yang sangat dekat. Karena orang itu bukan sekadar kenalan. Orang itu adalah ayahnya. Dan saat kebenaran itu mulai terbuka, penyesalan perlahan mulai muncul di hati orang-orang yang kemarin paling keras meremehkannya. Akhirnya aku mengetahui siapa ayahku di mata orang lain. Sementara keluarga Bayu mulai dibuat penasaran oleh kartu nama lama yang dibawa Pak Harjono, aku masih menjalani hariku seperti biasa. Aku berangkat kerja, menyelesaikan tugas kantor, dan berusaha melupakan kejadian yang menyakitkan di rumah keluarga Bayu. Meski jujur saja, aku belum benar-benar bisa melupakannya. Karena setiap kali mengingat ucapan Bu Ratmi, dadaku masih terasa sesak. Aku masih ingat tatapan mereka. Masih ingat cara mereka memandang pakaianku. Masih ingat bagaimana mereka memperlakukanku seperti orang yang tidak pantas berada di sana. Dan semua itu terus membekas. Siang itu, saat jam makan siang hampir selesai, ponselku berdering. Bayu. Aku langsung mengangkatnya. Halo. Namun suara Bayu terdengar berbeda. Sangat berbeda. Seolah dia baru saja mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Laras. Iya. Kamu lagi sibuk? Sedikit. Aku mau tanya sesuatu. Jantungku langsung berdebar. Karena nada suaranya sangat serius. Apa? Beberapa detik dia diam. Lalu akhirnya bertanya. Ayahmu sebenarnya siapa? Aku langsung terdiam. Karena itu pertanyaan yang aneh. Sangat aneh. Ayahku ya ayahku. Jawabku bingung. Bayu menghela napas panjang. Laras. Aku serius. Aku juga serius. Aku mulai tertawa kecil. Karena aku benar-benar tidak mengerti. Namun Bayu tidak tertawa. Sama sekali tidak. Pak Harjono datang lagi. Katanya. Aku langsung terdiam. Terus. Dia menunjukkan foto-foto lama. Dadaku mulai tidak tenang. Karena nama Pak Harjono terus muncul sejak kemarin. Dan setiap kali muncul, selalu membawa kejutan baru. Ayahmu pernah bekerja di grup Mahendra. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk meski dia tidak bisa melihatku. Iya. Setahuku begitu. Di ujung telepon, Bayu langsung diam. Sangat lama. Sampai aku mulai bingung. B. Iya. Ada apa? Dia kembali menarik napas panjang. Laras. Iya. Yang dimaksud bekerja itu. Sebagai apa? Aku semakin bingung. Karena selama ini aku memang tidak pernah terlalu peduli soal jabatan ayah. Sejak kecil beliau selalu menghindari pembicaraan tentang kekayaan. Menghindari pujian. Dan lebih suka hidup sederhana. Aku hanya tahu satu hal. Ayah bekerja sangat keras. Dan beliau selalu pulang tepat waktu untuk makan malam bersamaku. Itu aku nggak tahu pasti. Jawabku jujur. Dan memang benar. Aku tidak tahu. Karena aku tidak pernah bertanya. Beberapa detik kemudian, Bayu berkata pelan. Pak Harjono bilang. Ayahmu bukan karyawan biasa. Aku mulai mengernyit. Karena semakin lama percakapan ini semakin aneh. Aku nggak ngerti. Kataku. Dan memang aku benar-benar tidak mengerti. Namun ternyata, orang yang paling tidak mengerti selama ini adalah diriku sendiri. Karena sore itu, saat aku pulang kerja, aku melihat sesuatu yang tidak biasa di rumah. Ada beberapa mobil mewah terparkir di halaman. Mobil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku langsung bingung. Karena rumah kami biasanya sangat tenang. Sangat sederhana. Tidak pernah ramai. Saat masuk ke dalam,
Aku melihat beberapa pria berpakaian rapi sedang duduk di ruang tamu. Dan yang membuatku semakin terkejut. Mereka berdiri saat ayah keluar dari ruang kerja. Berdiri. Dengan penuh hormat. Seolah sedang menyambut seseorang yang sangat penting. Aku langsung membeku. Karena selama hidupku, aku tidak pernah melihat hal seperti itu. Tidak pernah. Ayah. Panggilku pelan. Pak Wiryo menoleh. Lalu tersenyum seperti biasa. Senyum sederhana yang selalu sama sejak aku kecil. Oh, Laras pulang. Aku mengangguk. Namun mataku terus memperhatikan orang-orang itu. Dan saat itulah salah satu dari mereka berkata, "Selamat sore Pak Direktur." Aku langsung membeku. Pak Direktur? Jantungku berdetak sangat cepat. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada bagian besar dari hidup ayah yang selama ini tidak kuketahui. Dan malam itu, saat aku akhirnya memberanikan diri bertanya kepada beliau, jawaban yang kudapat akan mengubah segalanya. Bukan hanya tentang diriku, bukan hanya tentang keluarga Bayu, tapi juga tentang alasan kenapa ayah selalu memilih hidup sederhana meski sebenarnya mampu hidup jauh lebih mewah. Akhirnya ayah mengatakan kebenaran yang selama ini disembunyikannya. Aku masih berdiri di ruang tamu. Pikiranku kacau. Jantungku berdetak sangat cepat. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat orang-orang memperlakukan ayah dengan cara yang tidak biasa. Sangat tidak biasa. Mereka berdiri ketika ayah keluar dari ruang kerja. Mereka berbicara dengan penuh hormat. Dan yang paling membuatku bingung, mereka memanggil ayah dengan sebutan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Pak Direktur. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Padahal selama ini, ayah selalu terlihat seperti pria sederhana. Beliau lebih sering memakai kemeja polos daripada jas mahal. Lebih suka naik mobil biasa dibanding mobil mewah. Dan tidak pernah sekalipun membicarakan jabatan atau kekayaannya. Tidak pernah. Malam itu setelah para tamu pulang, aku akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja ayah. Ruangan itu jarang sekali digunakan. Sejak kecil aku tahu ayah sering bekerja di sana. Namun beliau hampir tidak pernah membicarakan apa yang sedang dikerjakannya. Masuk. Suara ayah terdengar dari dalam. Aku membuka pintu perlahan. Lalu masuk. Pak Wiryo sedang duduk di kursinya, membaca beberapa dokumen. Saat melihatku, beliau langsung tersenyum. Ada apa, Nduk? Aku duduk di depan meja kerjanya, lalu menatap beliau cukup lama. Sampai akhirnya aku bertanya, "Pak?" "Iya." "Siapa sebenarnya ayah?" Ruangan langsung sunyi. Ayah tidak menjawab. Beliau hanya menatapku. Sangat lama. Seolah sudah menduga pertanyaan itu akan datang suatu hari nanti. "Ayahmu ya ayahmu?" Jawabnya sambil tersenyum. Namun kali ini aku tidak ikut tersenyum. Karena aku benar-benar ingin tahu. Ayah tahu maksudku. Kataku pelan. Aku menceritakan semuanya. Tentang Pak Harjono. Tentang foto lama. Tentang Bayu yang terus bertanya. Tentang orang-orang yang memanggil beliau Pak Direktur. Semuanya. Pak Wiryo mendengarkan tanpa memotong. Tanpa marah. Tanpa terlihat terganggu. Sampai akhirnya beliau menghela napas panjang. Lalu berkata, "Memang sudah waktunya kamu tahu." Jantungku langsung berdebar. Karena dari nada suaranya, aku tahu ini bukan cerita kecil. Sama sekali bukan. Ayah membuka laci mejanya, lalu mengeluarkan sebuah map hitam. Map yang terlihat sudah lama disimpan. Beliau meletakkannya di depanku. Aku membuka perlahan. Dan saat melihat isinya, aku langsung membeku. Karena dokumen itu berisi struktur perusahaan. Perusahaan yang namanya sangat terkenal. Perusahaan yang bahkan sering muncul di berita bisnis. Perusahaan yang memiliki cabang di berbagai kota. Dan saat mataku membaca bagian paling atas, tubuhku langsung terasa dingin.
Karena di sana tertulis satu nama. Nama ayahku. Sebagai pendiri. Sebagai pemilik utama. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Tidak mampu bergerak. Tidak mampu berpikir. Karena selama ini, aku mengira ayah hanya memiliki usaha keluarga biasa. Ternyata tidak. Jauh dari itu. Sangat jauh. Air mataku perlahan menggenang. Bukan karena kekayaan itu, melainkan karena aku baru sadar betapa besar pengorbanan ayah untuk menjagaku tetap hidup sederhana. Beliau bisa saja memanjakanku. Bisa saja membuatku tumbuh dengan segala kemewahan. Bisa saja membuatku dikenal banyak orang. Tapi beliau tidak memilih itu. Beliau memilih mengajarkanku bekerja keras. Mengajarkanku rendah hati. Mengajarkanku menghargai orang lain. Meski beliau mampu memberikan semuanya dengan mudah. Enduk. Panggil ayah. Aku menatapnya. Dan melihat senyum hangat yang sama seperti saat aku masih kecil. Ayah tidak pernah menyembunyikan ini karena malu. Katanya. Ayah hanya tidak ingin kamu dinilai karena nama ayah. Air mataku jatuh. Karena kini aku mengerti. Beliau ingin aku dihargai sebagai Larasati. Bukan sebagai anak orang kaya. Bukan sebagai anak pemilik perusahaan. Tapi sebagai diriku sendiri. Dan itulah alasan kenapa selama ini beliau memilih diam. Namun ternyata, kebenaran itu tidak akan bisa disimpan lebih lama lagi. Karena di saat yang sama, di rumah Bayu, Pak Harjono baru saja menunjukkan dokumen lain kepada Bu Ratmi dan Nining. Dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan milik Pak Wiryo pernah membantu bisnis keluarga mereka bertahun-tahun lalu. Tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui. Dan saat fakta itu terbongkar, wajah Bu Ratmi langsung pucat. Karena untuk pertama kalinya, beliau menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Orang yang selama ini diremehkan ternyata berasal dari keluarga yang pernah menolong mereka. Dan penyesalan mulai tumbuh dalam hatinya. Namun semuanya sudah terlambat. Karena luka yang mereka berikan kepadaku, sudah terlalu dalam. Aku baru tahu keluarga Bayu pernah ditolong ayahku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setelah mengetahui siapa sebenarnya ayahku, pikiranku terus berputar. Bukan karena kekayaan, bukan karena perusahaan, dan bukan karena jabatan, melainkan karena satu hal. Aku merasa seperti baru mengenal ayahku kembali. Pria yang selama ini hidup sederhana. Pria yang selalu makan di meja yang sama denganku. Pria yang setiap pagi menyiram tanaman sendiri. Ternyata menyimpan kehidupan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Namun yang tidak ku ketahui saat itu, di rumah keluarga Bayu sedang terjadi sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Pak Harjono kembali membuka dokumen-dokumen lama. Kali ini bukan foto, bukan kartu nama, melainkan arsip kerjasama bisnis bertahun-tahun lalu. Bu Ratmi dan Nining duduk di ruang tamu. Wajah mereka terlihat tegang. Karena semakin banyak fakta muncul, semakin mereka sadar telah salah menilai seseorang. Saya ingat sekarang, kata Pak Harjono sambil membuka berkas. Makanya nama Pak Wiryo terasa familiar. Nining masih terlihat tidak percaya. Sedangkan Bu Ratmi mulai gelisah. Memangnya kenapa? Tanyanya. Pak Harjono mengangkat sebuah dokumen, lalu menunjukkannya. Dan saat itu, wajah Bu Ratmi langsung berubah. Karena nama perusahaan yang tertulis di sana bukan nama asing. Sama sekali bukan. Itu adalah perusahaan yang pernah membantu usaha keluarga mereka bertahun-tahun lalu. Usaha yang hampir bangkrut. Usaha yang nyaris membuat mereka kehilangan rumah. Dan usaha yang akhirnya selamat karena ada investor yang membantu. Apa hubungannya dengan Pak Wiryo? Tanya Nining. Pak Harjono menatapnya. Lalu menjawab pelan. Investor itu adalah perusahaan milik Pak Wiryo. Ruangan langsung hening. Sangat hening. Karena tidak ada yang menyangka. Tidak ada. Bu Ratmi langsung terduduk.
Pikirannya kembali ke masa belasan tahun lalu. Saat suaminya masih hidup. Saat usaha keluarga mereka sedang berada di titik terburuk. Saat mereka hampir kehilangan segalanya. Dan saat tiba-tiba datang bantuan yang menyelamatkan keadaan. Selama ini, mereka hanya tahu ada perusahaan besar yang membantu. Mereka tidak pernah tahu siapa pemiliknya. Tidak pernah. Dan kini, mereka akhirnya tahu. Orang itu adalah ayah Larasati. Ayah perempuan yang mereka hina beberapa hari lalu. Nining mulai pucat. Karena untuk pertama kalinya, rasa percaya dirinya mulai runtuh. Selama ini dia merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih layak. Namun kenyataannya, dia bahkan tidak mengetahui siapa orang yang pernah membantu keluarganya. Saat itulah Pak Harjono kembali berkata, "Masih ada satu hal lagi." Bu Ratmi langsung menoleh. Jantungnya berdebar. Karena setiap fakta baru terasa semakin menyakitkan. Pak Harjono membuka dokumen lain, lalu menunjukkannya kepada mereka. "Saya yakin kalian kenal nama ini." Nining membaca perlahan, dan detik berikutnya, matanya langsung melebar. Karena nama yang tertulis di sana adalah namanya sendiri, Nining, lengkap dengan data lamanya. Dan saat itulah kenangan beberapa tahun lalu kembali muncul. Saat dia gagal mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Saat dia berkali-kali ditolak. Dan saat akhirnya seseorang membantunya mendapatkan kesempatan wawancara. Kesempatan yang mengubah hidupnya. Kesempatan yang selama ini dia kira datang karena kemampuannya sendiri. Namun ternyata tidak. Pak Harjono menatapnya. Lalu berkata pelan. Orang yang memberi rekomendasi itu bekerja langsung di bawah Pak Wiryo. Tubuh Nining langsung membeku, karena kini semuanya mulai terhubung. Satu demi satu. Dan semakin banyak fakta terbuka. Semakin sulit baginya menatap cermin. Karena perempuan yang paling sering meremehkan Larasati, ternyata pernah menikmati bantuan keluarganya. Tanpa pernah mengucapkan terima kasih. Tanpa pernah menyadarinya. Dan yang lebih menyakitkan, setelah mengetahui semua itu, Bu Ratmi mulai menangis. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Bukan karena marah. Bukan karena gengsi. Tapi karena malu. Sangat malu. Karena kini dia sadar, dia telah menghakimi seseorang hanya dari pakaian. Hanya dari penampilan. Hanya dari prasangka. Padahal orang itu tidak pernah menyakitinya, tidak pernah merendahkannya, tidak pernah berbuat buruk kepadanya. Namun semuanya belum selesai. Karena keesokan harinya, Bayu datang ke rumahku. Dan untuk pertama kalinya, dia membawa seseorang yang tidak pernah kuduga akan datang. Seseorang yang dulu paling keras menolakku. Seseorang yang dulu mengatakan aku tidak pantas menjadi bagian keluarganya, Bu Ratmi. Dan apa yang akan dilakukan beliau di depan ayahku, akan membuat seluruh suasana berubah. Wanita yang paling merendahkanku akhirnya datang ke rumahku. Pagi itu aku sedang membantu ayah menyiram tanaman di halaman. Udara terasa sejuk. Matahari belum terlalu terik. Dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari terakhir, hatiku mulai sedikit tenang. Meski luka itu masih ada. Meski kenangan tentang penghinaan di rumah keluarga Bayu belum hilang. Namun setidaknya, aku tidak lagi merasa harus membuktikan siapa diriku kepada siapapun. Karena ayah sudah mengajarkanku satu hal. Orang yang benar-benar berharga tidak perlu sibuk mencari pengakuan. Saat itulah sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku tidak terlalu memperhatikan, karena rumah kami memang sering kedatangan tamu. Namun beberapa detik kemudian, aku melihat Bayu turun dari mobil. Dan di belakangnya, ada seseorang yang membuatku membeku. Bu Ratmi. Jantungku langsung berdebar. Karena sejak kejadian di rumah mereka, aku belum pernah bertemu beliau lagi. Belum pernah. Dan jujur saja, aku belum siap. Belum siap melihat orang yang pernah membuatku merasa begitu kecil.
Bayu terlihat gugup. Sedangkan Bu Ratmi berdiri diam. Sangat diam. Tidak seperti biasanya. Tidak ada wajah angkuh. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada nada tinggi. Yang ada justru sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Aku berdiri mematung. Sedangkan ayah menoleh ke arah mereka. Dan seperti biasa, beliau tetap tenang. Tetap ramah. Tetap sederhana. Silakan masuk, kata ayah. Bu Ratmi terlihat semakin tidak nyaman. Karena mungkin untuk pertama kalinya, beliau harus berhadapan langsung dengan orang yang selama ini salah dinilainya. Kami masuk ke ruang tamu. Suasana terasa canggung. Sangat canggung. Tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Bayu beberapa kali mengusap tangannya sendiri. Sedangkan aku hanya duduk diam. Sampai akhirnya, Bu Ratmi berbicara. Pak Wiryo. Suaranya pelan. Sangat pelan. Ayah mengangguk. Iya Bu. Beberapa detik berlalu. Lalu sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Bu Ratmi berdiri. Lalu menundukkan kepalanya. Dalam. Sangat dalam. Aku langsung membeku. Karena wanita itu adalah orang yang paling menjaga gengsinya. Orang yang selalu ingin terlihat benar. Namun hari itu, beliau menundukkan kepala di depan ayahku. Saya minta maaf. Ruangan langsung sunyi. Karena kalimat itu keluar dengan tulus. Tanpa alasan. Tanpa pembelaan diri. Tanpa menyalahkan siapapun. Hanya permintaan maaf. Saya sudah salah menilai. Lanjutnya, saya melihat pakaian. Saya melihat penampilan. Tapi saya tidak melihat hati. Air mataku mulai menggenang. Karena aku tidak pernah menyangka akan mendengar itu. Tidak pernah. Bu Ratmi menoleh kepadaku. Dan saat itulah aku melihat matanya basah. Laras. Aku menatap beliau. Dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Karena sebagian diriku masih terluka. Namun sebagian lagi melihat penyesalan yang nyata. Aku menyakitimu. Katanya. Dan tidak ada alasan yang bisa membenarkannya. Air mata mulai jatuh dari wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat beliau menangis. Benar-benar menangis. Bukan karena marah. Bukan karena kecewa. Tapi karena malu kepada dirinya sendiri. Aku mengajarkan anak-anak untuk tidak meremehkan orang lain. Tapi justru aku yang melakukannya. Ruangan semakin hening. Karena setiap kata yang keluar terasa sangat jujur. Sangat jujur. Saat itulah ayah berbicara. Dengan suara yang tenang. Saya tidak marah, Bu. Bu Ratmi langsung mengangkat kepala. Terlihat terkejut. Ayah tersenyum. Lalu melanjutkan. Karena saya juga pernah muda. Saya juga pernah salah menilai orang. Air mata Bu Ratmi semakin deras. Karena semakin baik seseorang memperlakukannya, semakin besar rasa malunya. Namun ternyata, masih ada satu fakta yang belum diketahui siapapun. Termasuk aku. Karena tepat saat suasana mulai mencair. Ayah membuka sebuah map yang sejak tadi berada di meja. Lalu mengeluarkan satu dokumen. Dokumen yang membuat Bayu langsung terdiam. Dan saat isi dokumen itu dibacakan, aku baru sadar bahwa selama ini ayah diam-diam telah melakukan sesuatu untuk masa depanku. Sesuatu yang bahkan tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Dan fakta itu akan membuat seluruh ruangan kembali terkejut. Dokumen itu membuat Bayu terdiam dan aku menangis. Ruang tamu kembali sunyi. Setelah Bu Ratmi meminta maaf, aku pikir semua kejutan hari itu sudah selesai. Aku pikir tidak ada lagi yang bisa membuat suasana menjadi lebih emosional. Namun ternyata aku salah. Karena saat ayah membuka map yang berada di atas meja, wajah beliau berubah menjadi lebih serius. Bayu yang duduk di sebelahku ikut memperhatikan. Begitu juga Bu Ratmi. Dan entah kenapa, jantungku mulai berdebar lagi.
Ayah mengeluarkan beberapa lembar dokumen, lalu meletakkannya perlahan di atas meja. "Enduk," panggil beliau. Aku menatapnya. "Iya, Pak." Ayah sebenarnya tidak ingin membicarakan ini sekarang. Aku semakin bingung, karena nada suaranya terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih emosional. Tapi mungkin memang sudah waktunya. Ruangan kembali hening. Sampai akhirnya ayah mendorong dokumen itu ke arahku. Aku membacanya perlahan. Awalnya aku tidak mengerti, karena isinya berupa surat kepemilikan. Beberapa halaman, lengkap dengan stempel notaris. Dan saat mataku sampai pada nama pemilik yang tertera di sana, tubuhku langsung membeku, karena nama itu adalah namaku, Larasati. Tanganku langsung gemetar. "Ayah," bisikku. Aku menoleh ke arah beliau. Masih tidak percaya. Karena dokumen itu menunjukkan sebuah rumah. Rumah yang selama ini kupikir hanya aset perusahaan. Rumah yang berada di pusat kota. Rumah yang nilainya sangat besar. Dan ternyata, atas namaku. Air mataku langsung menggenang. Karena aku sama sekali tidak pernah mengetahui hal itu. Tidak pernah. Ayah membeli ini beberapa tahun lalu. Kata Pak Wiryo. Untuk masa depanmu. Dadaku langsung terasa sesak. Karena selama ini, aku selalu berpikir ayah hanya mempersiapkan pendidikan dan pekerjaanku. Ternyata beliau memikirkan jauh lebih banyak dari itu. Bahkan ketika aku sendiri tidak memikirkannya. Ayah nggak pernah bilang karena ayah nggak mau kamu bergantung pada harta. Lanjutnya, ayah ingin kamu tumbuh menjadi perempuan yang kuat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Karena itulah yang selama ini dilakukan beliau. Tidak pernah memanjakanku. Tidak pernah membuatku merasa istimewa. Tapi diam-diam selalu menjagaku. Selalu. Bayu terlihat terdiam. Sangat terdiam. Karena mungkin untuk pertama kalinya dia menyadari sesuatu. Selama ini, Larasati yang dicap tidak pantas. Larasati yang dianggap miskin. Larasati yang dihina di depan keluarga besar. Ternyata tidak pernah membutuhkan siapapun untuk menopang hidupnya. Tidak pernah. Bu Ratmi mulai menangis lagi. Karena kini rasa malunya semakin besar. Sangat besar. Namun yang membuatku lebih terharu, adalah kalimat berikutnya dari ayah. "Enduk." "Iya, Pak." Semua ini bukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih kaya. Aku mengangguk pelan. Karena aku tahu ayah tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Semua ini hanya bukti bahwa harga seseorang tidak pernah bisa dinilai dari pakaiannya. Ruangan langsung sunyi. Kalimat itu sederhana. Tapi terasa begitu dalam. Karena itulah akar dari semua masalah ini. Mereka melihat bajuku. Mereka melihat tasku. Mereka melihat sandalku. Dan mereka merasa sudah mengenalku. Padahal mereka bahkan belum mengenal hatiku. Saat itulah Bayu berdiri, lalu berjalan mendekati ayah. Dan melakukan sesuatu yang membuatku terkejut. Dia menundukkan kepalanya. Dalam. Sangat dalam. "Pak." Suaranya bergetar. "Saya minta maaf." Pak Wiryo langsung menggeleng. Namun Bayu melanjutkan. "Saya gagal melindungi Laras." Kalimat itu membuat mataku kembali basah. Karena selama ini, aku tahu Bayu mencintaiku. Tapi aku juga tahu dia sering terjebak di antara aku dan keluarganya. Dan sekarang, dia akhirnya menyadarinya sendiri. Namun ternyata, puncak masalah belum terjadi. Karena sore itu, Nining datang ke rumah, tanpa memberi kabar. Dan wajahnya terlihat sangat pucat. Seolah baru saja mengetahui sesuatu yang membuat dunianya runtuh. Sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun. Dan saat rahasia itu terbongkar, seluruh keluarga akan kembali dibuat terdiam. Rahasia Nining akhirnya terbongkar di depan semua orang.
Sore itu suasana di rumah masih dipenuhi emosi. Bu Ratmi baru saja meminta maaf. Bayu baru saja mengakui kesalahannya. Dan aku masih berusaha mencerna semua kenyataan yang terbongkar sejak beberapa hari terakhir. Aku pikir semuanya mulai membaik. Aku pikir tidak akan ada lagi kejutan. Namun ternyata, hari itu belum selesai. Karena tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Kami semua menoleh. Dan beberapa detik kemudian, Nining masuk dengan wajah yang sangat pucat. Berbeda dari biasanya. Sangat berbeda. Tidak ada lagi senyum percaya diri. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada lagi sikap angkuh. Yang ada hanya kepanikan. Murni kepanikan. Mbak. Bayu langsung berdiri. Kamu kenapa? Nining tidak langsung menjawab. Dia hanya memandang ayahku. Lalu memandangku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang nyata. Aku. Suaranya bergetar. Aku harus bicara. Ruangan langsung sunyi. Karena semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Bu Ratmi langsung menghampiri putrinya. Ada apa? Nining menggigit bibirnya. Lalu duduk perlahan. Tangannya gemetar. Matanya merah. Seolah dia sudah menangis sebelum datang ke sini. Dan beberapa detik kemudian, dia akhirnya berkata, "Aku baru tahu sesuatu hari ini." Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu. Termasuk aku. Karena aku juga penasaran. Aku baru tahu bahwa pekerjaanku sekarang sebenarnya tidak pernah lepas dari bantuan Pak Wiryo. Ruangan langsung terdiam. Bu Ratmi membeku. Bayu mengernyit. Sedangkan aku mulai mengingat cerita Pak Harjono kemarin. Tentang rekomendasi kerja. Tentang seseorang yang pernah membantunya. Namun ternyata kenyataannya jauh lebih besar. Nining mulai menangis. Aku selama ini selalu bangga. Aku selalu bilang aku berhasil karena usahaku sendiri. Air matanya jatuh. Semakin deras. Tapi hari ini aku baru tahu. Saat aku hampir putus asa bertahun-tahun lalu, seseorang diam-diam membuka jalan untukku. Ruangan kembali sunyi. Karena semua orang mulai memahami kemana arah cerita ini. Nining menatap ayahku. Matanya penuh rasa malu. Saya tidak tahu itu Bapak. Katanya. Saya benar-benar tidak tahu. Pak Wiryo hanya tersenyum kecil. Senyum yang tenang. Senyum yang sama seperti biasanya. Sudahlah. Jawab beliau pelan. Tidak perlu dibesar-besarkan. Namun justru jawaban itu membuat Nining menangis semakin keras. Karena semakin baik sikap ayahku, semakin besar rasa bersalahnya. Aku menghina Laras. Katanya. Aku meremehkan keluarganya. Aku merasa lebih hebat. Padahal, suaranya pecah. Padahal selama ini aku menikmati hasil dari kebaikan orang yang sama. Aku hanya bisa diam. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat Nining benar-benar menyesal. Bukan sekadar malu. Bukan sekadar takut, tapi menyesal. Sangat menyesal. Saat itulah ayah berbicara. Nak. Nining mengangkat wajahnya. Pekerjaan itu kamu pertahankan sendiri. Katanya lembut. Kami hanya membuka pintu. Yang berjalan masuk adalah kamu. Air mata Nining kembali mengalir. Karena kalimat itu bukan penghinaan. Bukan sindiran. Melainkan penghargaan. Padahal dia tidak pantas mendapatkannya setelah semua yang telah dia lakukan. Namun ternyata, masih ada satu fakta lagi yang belum diketahui Bu Ratmi. Fakta yang bahkan membuat Nining semakin hancur. Karena saat Pak Wiryo membuka salah satu berkas lama, terdapat sebuah catatan bantuan pendidikan. Bantuan yang diberikan bertahun-tahun lalu kepada seseorang. Dan nama yang tertulis di sana membuat Bu Ratmi langsung menutup mulutnya. Karena nama itu adalah nama almarhum suaminya.
Ayah Bayu. Dan saat kenyataan terakhir itu dibacakan, Bu Ratmi tidak lagi mampu menahan tangisnya. Karena ternyata keluarga yang selama ini mereka remehkan, sudah berkali-kali membantu mereka dalam diam, tanpa pernah meminta balasan, tanpa pernah meminta penghormatan, tanpa pernah menceritakannya kepada siapapun. Dan penyesalan yang selama ini mulai tumbuh, akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Karena besok, aku akan membuat keputusan tentang masa depanku bersama Bayu. Keputusan yang ditunggu semua orang. Dan belum tentu menjadi keputusan yang mereka harapkan. Aku harus memilih antara cinta atau harga diriku. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Bukan karena marah. Bukan karena sedih. Melainkan karena terlalu banyak hal yang terjadi dalam waktu singkat. Rahasia ayah terbongkar. Keluarga Bayu mengetahui kebenaran. Nining menangis. Bu Ratmi meminta maaf. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang yang dulu meremehkanku mulai melihatku dengan cara berbeda. Namun anehnya, aku tidak merasa bahagia. Sama sekali tidak. Karena ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Kalau ayahku bukan pemilik perusahaan besar, kalau aku benar-benar berasal dari keluarga sederhana, apakah mereka akan tetap meminta maaf? Atau justru tetap menghinaku seperti sebelumnya? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Dan semakin kupikirkan, semakin sulit bagiku untuk mengabaikannya. Pagi harinya aku duduk sendirian di taman belakang rumah. Udara terasa sejuk. Burung-burung berkicau. Namun pikiranku tetap berat. Saat itulah Bayu datang. Dia membawa 2 cangkir teh hangat. Lalu duduk di sampingku. Beberapa saat kami hanya diam. Karena mungkin, kami sama-sama tahu percakapan ini tidak akan mudah. Laras. Panggilnya pelan. Aku menoleh. Iya. Bayu menarik napas panjang. Lalu berkata, aku tahu kamu kecewa. Aku tersenyum pahit. Karena itu kalimat yang terlalu ringan untuk menggambarkan apa yang kurasakan. Kecewa? Iya. Tapi lebih dari itu. Aku terluka. Sangat terluka. Bayu menunduk. Aku nggak akan membela diri. Katanya. Karena aku memang salah. Aku tetap diam. Mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin mendengar semuanya sampai selesai. Aku terlalu sibuk berharap keluargaku akan berubah sendiri. Aku terlalu lama membiarkan kamu berjuang sendirian. Air mata mulai menggenang di mataku. Karena itulah yang paling menyakitkan. Bukan hinaan mereka, tapi kesendirian yang kurasakan saat menghadapinya. Bayu melanjutkan. Dan aku tahu. Maaf saja mungkin tidak cukup. Aku mengangguk pelan. Karena memang benar. Tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Saat itulah Bayu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Aku langsung membeku. Karena aku tahu isi kotak itu. Cincin. Cincin yang selama ini dia simpan untuk hari lamaran kami. Bayu membuka kotak itu perlahan. Lalu menatapku. Matanya merah. Seolah semalaman dia juga tidak tidur. Laras. Suaranya bergetar. Aku masih ingin menikah denganmu. Air mataku mulai jatuh. Karena aku tahu dia tulus. Aku tahu dia mencintaiku. Dan justru karena itu, keputusan ini terasa semakin sulit. Aku nggak minta jawaban sekarang. Katanya, aku cuma ingin kamu tahu. Aku akan menunggumu. Apapun keputusanmu. Dadaku terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak memaksaku. Tidak memintaku mengerti. Tidak memintaku mengalah. Dia memberiku ruang untuk memilih. Dan itu sesuatu yang selama ini tidak pernah kudapatkan. Saat itulah langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh. Dan melihat Bu Ratmi berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah. Namun kali ini tidak ada kesombongan. Tidak ada gengsi.
Beliau berjalan mendekat, lalu duduk di hadapanku. Laras. Aku menatapnya. Beberapa detik berlalu. Lalu beliau berkata sesuatu yang membuatku langsung menangis. Kalau kamu menolak Bayu karena kami, saya tidak akan menyalahkanmu. Air mataku langsung jatuh semakin deras. Karena kalimat itu keluar dari orang yang dulu paling keras menentangku. Orang yang dulu berkata aku tidak pantas menjadi bagian keluarga mereka. Dan sekarang, orang yang sama justru mengakui bahwa aku berhak pergi jika aku mau. Bu Ratmi menunduk. Sangat dalam. Saya sudah menjadi ibu yang buruk untuk anak saya. Saya juga menjadi calon mertua yang buruk untukmu. Tangisnya pecah. Dan melihat itu, amarah yang selama ini kusimpan perlahan mulai mencair. Bukan hilang, tapi mencair. Karena aku bisa melihat penyesalan yang sesungguhnya. Namun keputusan tetap harus dibuat. Dan malam itu, aku akhirnya mengajak ayah berbicara berdua. Karena hanya ada satu orang yang bisa memberiku nasihat paling jujur. Pak Wiryo, ayahku. Dan apa yang beliau katakan malam itu, akan menentukan keputusan terbesar dalam hidupku. Nasihat ayahku mengubah cara pandangku tentang cinta dan harga diri. Malam itu rumah sudah sepi. Bayu pulang. Bu Ratmi pulang. Dan aku kembali duduk di teras bersama ayah. Langit terlihat gelap. Angin malam berhembus pelan. Namun pikiranku masih penuh. Sangat penuh. Karena besok, aku harus memberikan jawaban. Jawaban yang akan menentukan masa depanku. Apakah aku akan tetap melanjutkan hubungan dengan Bayu? Atau mengakhiri semuanya di sini? Dan jujur saja, aku takut. Sangat takut. Bukan karena kehilangan Bayu, tapi karena takut mengambil keputusan yang salah. Aku menatap ayah yang sedang menikmati secangkir teh hangat. Beliau terlihat tenang seperti biasa. Padahal beberapa hari terakhir hidup kami dipenuhi berbagai kejutan. Ayah. Panggilku pelan. Ia enduk. Kalau ayah jadi aku berhenti sejenak. Karena pertanyaan itu terasa berat. Sangat berat. Lanjutkan pernikahan atau tidak? Ayah tersenyum tipis. Lalu menaruh cangkirnya. Ayah nggak bisa memilihkan. Jawabnya tenang. Aku langsung menunduk. Karena aku sebenarnya berharap beliau memberi jawaban pasti. Namun ayah selalu seperti itu. Beliau tidak pernah memaksakan keputusan. Beliau hanya mengajarkan cara berpikir. Enduk. Iya. Kamu marah sama Bayu. Aku berpikir beberapa detik. Lalu menjawab jujur. Dulu iya. Sekarang. Aku menghela napas panjang. Sekarang aku lebih sedih daripada marah. Ayah mengangguk pelan. Karena beliau mengerti. Sangat mengerti. Lalu kamu masih sayang sama Bayu? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Karena jawabannya sangat jelas. Aku masih mencintainya. Masih. Meski terluka. Meski kecewa. Meski pernah menangis karenanya. Perasaan itu masih ada. Aku akhirnya mengangguk. Ayah tersenyum kecil. Lalu berkata sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Enduk. Orang baik bisa melakukan kesalahan. Tapi yang penting adalah apa yang dia lakukan setelah sadar. Aku langsung terdiam. Karena kalimat itu terasa sangat dalam. Ayah melanjutkan. Kalau seseorang salah lalu tetap merasa benar, itu berbahaya. Tapi kalau seseorang salah lalu mau berubah, itu berbeda. Air mataku mulai menggenang. Karena aku tahu siapa yang sedang beliau maksud. Bayu. Pria yang terlambat menyadari kesalahannya. Namun kini berusaha memperbaikinya. Ayah nggak pernah melihat Bayu sebagai laki-laki yang jahat. Kata beliau. Ayah hanya melihat laki-laki yang terlambat dewasa. Aku menunduk. Karena mungkin itu benar. Sangat benar. Bayu tidak pernah menghina aku. Tidak pernah meremehkanku. Tidak pernah mempermalukanku.
Kesalahannya adalah membiarkan semuanya terjadi. Dan itu memang kesalahan besar. Namun sekarang, dia berusaha berubah. Sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan harga diriku? Tanyaku pelan. Karena itulah yang paling menggangguku. Ayah tersenyum. Lalu memegang tanganku. Harga dirimu tidak hilang hanya karena kamu memaafkan. Aku langsung menatap beliau. Karena kalimat itu belum pernah kupikirkan sebelumnya. Harga dirimu hilang kalau kamu membiarkan orang lain terus menyakitimu. Tapi memaafkan seseorang yang benar-benar menyesal bukan berarti kamu lemah. Air mataku jatuh perlahan. Karena akhirnya, aku mulai memahami sesuatu. Selama ini aku menganggap memaafkan berarti mengalah. Padahal tidak selalu begitu. Kadang memaafkan adalah bentuk kekuatan, bentuk kedewasaan, dan bentuk keberanian untuk membuka lembaran baru. Namun ayah belum selesai. Karena beberapa detik kemudian beliau berkata, "Tapi ada satu syarat." Aku langsung menoleh. Syarat? Ayah mengangguk. Kalau kamu memutuskan tetap bersama Bayu, jangan pernah kembali menjadi Laras yang dulu. Aku terdiam. Karena aku langsung mengerti maksudnya. Jangan lagi diam saat disakiti. Jangan lagi memendam semuanya sendiri. Jangan lagi mengorbankan diri demi membuat semua orang senang. Dan jangan lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Termasuk keluarga pasangan sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini dimulai, hatiku terasa lebih ringan. Karena akhirnya aku tahu jawabannya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dan keesokan harinya, aku mengundang Bayu dan keluarganya datang ke rumah. Karena aku akan menyampaikan keputusanku. Keputusan yang membuat semua orang tegang. Keputusan yang ditunggu-tunggu. Dan keputusan yang akan menjadi akhir dari semua luka ini. Aku memaafkan mereka, tapi aku tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Pagi itu suasana rumah terasa berbeda. Lebih tenang. Lebih damai. Namun juga penuh ketegangan. Karena hari itu, aku akan menyampaikan keputusan yang sudah kupikirkan sepanjang malam. Keputusan yang ditunggu Bayu. Keputusan yang membuat Bu Ratmi tidak bisa tidur. Dan keputusan yang akan menentukan masa depanku. Sekitar pukul 10 pagi, Bayu datang bersama Bu Ratmi dan Nining. Tidak ada kemewahan. Tidak ada acara besar. Hanya pertemuan sederhana di ruang tamu rumahku. Namun suasananya terasa jauh lebih penting daripada pesta manapun. Aku melihat wajah mereka. Bayu tampak gugup. Bu Ratmi terlihat cemas. Sedangkan Nining terus menundukkan kepala. Mereka menunggu. Dan aku tahu, mereka sedang menunggu jawabanku. Ayah duduk di sampingku. Tenang seperti biasa. Memberiku kekuatan tanpa perlu banyak bicara. Beberapa menit berlalu. Lalu akhirnya Bayu membuka suara. "Laras." Aku menatapnya. "Iya. Apapun keputusanmu." Suaranya bergetar. Aku akan menerimanya. Dadaku terasa sesak. Karena aku bisa melihat ketulusan di matanya. Dan aku tahu, dia benar-benar siap menerima apapun. Meski itu berarti kehilangan aku. Aku menarik napas panjang. Lalu memandang satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Wajah-wajah yang beberapa minggu lalu membuatku menangis. Wajah-wajah yang membuatku merasa tidak berharga. Namun juga wajah-wajah yang kini dipenuhi penyesalan. Dan saat itulah aku mulai berbicara. Aku sudah memikirkan semuanya. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada satupun yang memotong. Tidak ada yang bergerak. Semua menunggu. Aku marah. Kataku jujur. Aku kecewa. Aku terluka. Air mata mulai menggenang di mataku. Karena mengingat semuanya masih terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana aku diperlakukan saat pertama kali datang ke rumah kalian. Bu Ratmi langsung menangis.
Sedangkan Nining menundukkan kepalanya semakin dalam. Karena mereka tahu, apa yang kukatakan adalah kenyataan. Namun aku melanjutkan. Tapi aku juga melihat sesuatu. Semua menatapku. Aku melihat penyesalan. Aku melihat keberanian untuk mengakui kesalahan. Aku melihat usaha untuk berubah. Bayu mulai menangis. Dan aku tahu dia mengerti kemana arah pembicaraanku. Aku menoleh kepadanya. Lalu berkata pelan, "Bayu." "Iya. Aku masih mencintaimu." Air mata langsung mengalir dari wajahnya. Karena itulah kalimat yang paling dia tunggu. Namun aku belum selesai. Karena ada hal yang harus mereka pahami. Sesuatu yang sangat penting. Aku bersedia melanjutkan hubungan ini. Ruangan langsung dipenuhi tangis haru. Namun aku mengangkat tanganku perlahan. Memberi isyarat bahwa aku belum selesai berbicara. Dan suasana kembali hening. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku menatap Bu Ratmi. Lalu Nining. Dan akhirnya Bayu. Aku tidak akan lagi menjadi Laras yang dulu. Semua terdiam. Karena mereka bisa mendengar ketegasan dalam suaraku. Aku tidak akan diam kalau diperlakukan tidak adil. Aku tidak akan menahan semuanya sendirian. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku lagi. Air mataku jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena akhirnya, aku berani membela diriku sendiri. Bu Ratmi langsung mengangguk sambil menangis. Iya. Iya Laras. Saya janji. Saya akan berubah. Nining juga ikut menangis. Aku juga. Aku malu mengingat semua yang pernah aku katakan. Aku benar-benar minta maaf. Untuk pertama kalinya, aku melihat mereka bukan sebagai orang yang menyakitiku, melainkan sebagai manusia yang sedang belajar dari kesalahannya. Dan mungkin, itulah yang disebut kedewasaan. Bukan tidak pernah salah, tapi berani mengakui kesalahan. Beberapa bulan kemudian, aku dan Bayu resmi menikah. Namun yang paling membuatku bahagia bukan pesta pernikahan itu. Bukan gaun yang kupakai. Bukan dekorasi yang indah. Melainkan suasana yang berbeda. Karena kali ini, aku diterima bukan karena siapa ayahku. Bukan karena perusahaan. Bukan karena harta. Melainkan karena mereka akhirnya mengenalku sebagai Larasati. Perempuan yang selama ini mereka salah nilai. Dan di hari pernikahanku, Bu Ratmi memelukku erat. Lalu berbisik dengan suara bergetar. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan kedua. Air mataku langsung jatuh. Karena aku tahu. Kalimat itu keluar dari hati yang benar-benar menyesal. Hari itu aku belajar satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang dikenakannya. Jangan pernah mengukur harga diri seseorang dari penampilannya. Karena orang yang terlihat sederhana, belum tentu hidupnya sederhana. Dan yang lebih penting, nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang dimilikinya, melainkan oleh hati dan cara dia memperlakukan orang lain. Aku tersenyum melihat ayah berdiri di kejauhan. Masih dengan kemeja polos kesayangannya. Masih sederhana seperti biasa. Dan saat itu aku sadar. Warisan terbesar yang beliau berikan bukanlah harta. Melainkan karakter. Karakter yang membuatku tetap berdiri tegak meski diremehkan. Karakter yang membuatku tetap baik meski disakiti. Dan karakter yang membuatku tidak perlu membuktikan siapa diriku kepada siapapun.